Selamat datang di channel Sas Novelku. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya saudaraku semua agar Mimin semangat montennya lagi. Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Geralt Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya bab 171 sampai bab 180. Geralt benar-benar terkejut ketika Sarah memercikkan seluruh gelas anggur merah langsung ke Geralt. Gila. Wanita ini benar-benar gila. Sarah, ada apa denganmu? Felicity bertanya dengan gugup karena dia tidak tahu bahwa Sarah sangat cemburu karena dia. Saya baik-baik saja, Felicity. Aku benar-benar merasa sangat tidak enak badan hari ini. Jadi, saya akan kembali dulu. Sarah bahkan tidak menginginkan ponselnya lagi dan meninggalkan kamar setelah mengambil tasnya. Dia juga tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya sendiri. Saudara manusia biasa memang sangat kuat tetapi dia bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Jadi, mengapa dia begitu cemburu karena saudara manusia biasa? Semua orang tidak mengetahui hal ini. Mereka tidak tahu betapa tidak nyamannya perasaan Sarah ketika semua orang membicarakan bagaimana manusia biasa menyukai Felicity. Wanita dilahirkan untuk menjadi makhluk yang sangat pencemburu. Hal ini semakin terlihat ketika seorang wanita cantik sedang berhadapan dengan wanita cantik lainnya. Karena itu, meskipun dia marah, dia tidak bisa marah pada Felicity. Itulah alasan mengapa dia memilih untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasinya pada si brengsek menyedihkan ini, Geralt sebagai gantinya. Bagaimanapun, dia tidak pernah menghormati atau memandang Geralt sebelumnya. Karena itu, dia mengabaikan Geralt dan pergi. Geralt, ini semua salahmu. Anda pasti telah membuat Sarah marah dan itulah sebabnya dia pergi lebih awal. Saya sangat menyesalinya. Mengapa saya mengizinkan Anda untuk ikut dengan kami hari ini? Felicity berkata sambil memelototi Geralt dengan dingin. Geralt tidak punya waktu untuk memusingkan Felicity. Dia ingin membalas dendam terhadap Sarah. Oleh karena itu, dia pun mengikutinya dan langsung keluar dari kamar. Dia berpikir untuk pergi setelah dia menuangkan anggur merah ke seluruh wajahnya dan memarahi dirinya sendiri seperti ini. Geralt bukan lagi Geralt yang sama seperti sebelumnya. Dia benar-benar ingin menampar Sarah di wajahnya. Namun, setelah berlari keluar ruangan untuk mengejarnya, sosok Sarah sama sekali tidak terlihat. Hal ini membuat Geralt merasa sangat marah dan geram. Saat ini, Geralt tiba-tiba menerima pesan teks di ponselnya. Sepintas, itu adalah pesan teks yang dikirim oleh teman sekelasnya, Layla. Sepertinya Layla tampak sedikit tidak sehat hari ini. Jadi, itulah alasan mengapa dia tidak datang untuk menghadiri jamuan perayaan Felicity hari ini. Kelopak mata Geralt mulai bergerak-gerak saat melihat isi pesan itu. Geralt, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa orang sering menderita dan merasa sangat kesakitan? Saya hanya akan menyeret keluarga saya ke bawah bersama saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu keluarga saya sama sekali. Saya telah bekerja keras dan berjuang sepanjang hidup saya tetapi saya tidak dapat dibandingkan dengan orang lain sama sekali. Saya sama sekali tidak berguna. Ayahku bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan keluargaku bahkan tidak mampu membelikan adikku pakaian baru. Sekarang saudara perempuan saya sakit, sebagai kakak perempuannya, saya sangat tidak berdaya dan saya hanya bisa melihatnya menderita karena kami tidak mampu mengirimnya ke rumah sakit. Keluarga saya telah menghabiskan semua uang mereka untuk membiayai pendidikan saya, tetapi saya bahkan tidak dapat melakukan apapun sebagai balasannya. Geralt, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana aku bisa membebaskan diri dari semua rasa sakit dan penderitaan ini? Layla mengirim pesan teks yang sangat panjang kepadanya. Geralt tiba-tiba mengerti bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Layla. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu keluarganya, dan dia menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Geralt bisa mendengar ada yang tidak beres, berdasarkan kalimat terakhir Layla. Ini membuat Geralt sedikit panik. Layla adalah anggota dari kelompok kemiskinan. Dia biasanya tidak banyak bicara tetapi Geralt telah mengamatinya secara rahasia. Meskipun dia sangat rendah di permukaan, dia memiliki hati dan semangat yang sangat kompetitif. Dia ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Selain itu, dia dapat melihat bahwa dia memiliki pengejaran yang lebih besar dan dia benar-benar ingin hidup tanpa beban. Dia bahkan memiliki ambisi yang lebih kuat dibandingkan dengannya. Namun, kenyataannya seringkali sangat kejam. Semakin seseorang mengharapkan sesuatu, semakin sering terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, masalah yang menyedihkan di hati Layla ini sudah ada lebih dari 1 atau 2 hari. Sekarang saudara perempuannya jatuh sakit, keluarganya pasti tidak punya uang dan dia juga tidak punya uang. Oleh karena itu, ini pasti sangat melukai harga dirinya. Geralt memahami perasaan ini dengan sangat baik. Dia khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Karena itu, Geralt buru-buru berkata, "Layla, kamu di mana? Apakah kamu di asrama?" "Ya, saya di sini." Layla menanggapi dengan sangat cepat. Ada sangat sedikit orang yang bisa diajak ngobrol di kelas. Geralt adalah orang yang paling bisa diajak bicara. Karena Geralt tidak tahu kemana perginya pembawa acara siaran langsung Sarah, Geralt tahu bahwa dia pasti akan menghadapi ejekan Felicity dan yang lainnya jika dia kembali sekarang. Namun, Geralt tak mau membeberkan identitasnya sendiri. Meski tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Layla, keduanya telah bekerja sama selama 3 tahun terakhir karena mereka semua adalah anggota kelompok miskin. Karenanya, Geralt tak tega melihat Layla terus menderita seperti ini.
Dia tidak kembali ke kamar dan dia memanggil taksi sebelum dia langsung menuju ke asrama putri dan mendaftarkan namanya ke bibi di lantai bawah. Dia tiba di pintu asrama Layla. "Gerald?" Layla yang menangis hingga matanya merah dan bengkak, membukakan pintu. Dia jelas sangat terkejut saat melihat Gerald. "Layla, kamu baik-baik saja? Aku datang untuk menemuimu." Gerald dengan cepat menjawab. "Saya baik-baik saja. Saya tidak ingin merepotkan Anda. Bagaimanapun, saya merasa bahwa keberadaan saya di dunia ini berlebihan dan saya hanya akan menyeret banyak orang ke bawah bersamaku jika saya terus hidup di dunia ini." Layla duduk di tepi tempat tidurnya sambil menutupi matanya dan mulai menangis lagi. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Layla? Padahal, dulu aku sama sepertimu. Sejak saya masih muda, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa keluarga saya sangat miskin dan kami berutang banyak uang kepada orang-orang. Kakak perempuan saya bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah dan dia pergi bekerja di usia muda karena saya. Kakak perempuan saya sebenarnya sangat pintar dan dia sangat baik dalam pelajarannya tetapi dia menyerah pada ujian sekolah menengahnya karena saya." Gerald ingin membujuk Layla. Mungkin karena mereka berdua sangat miskin, Gerald tidak bisa tidak memikirkan dirinya di masa lalu. Itu terbukti sangat efektif. Layla berhenti menangis saat dia menatap Gerald. Gerald terus berbicara, "Tahukah Anda seberapa besar tekanan psikologis yang saya hadapi saat itu? Apakah Anda tahu berapa banyak tanggung jawab yang saya pikul di pundak saya saat itu karena keluarga saya telah menaruh semua harapan mereka pada saya? Itulah alasan mengapa saya berusaha keras untuk belajar mati-matian. Saya sangat ingin menonjol sehingga saya tidak akan dipandang rendah. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya masih sering diganggu dan dihina. Saya merasa rendah diri ketika membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena inferioritas saya sendiri, saya bahkan tidak berani berbicara dengan gadis-gadis ketika saya melihat mereka karena saya takut mereka akan memandang rendah saya. Faktanya, mereka benar-benar memandang rendah saya dan mereka sering berbicara dan bergosip tentang saya. Namun, saya sering mengatakan pada diri sendiri bahwa saya harus terus menjalani kehidupan yang baik karena semua penghinaan ini pada akhirnya akan berlalu. Selain itu, saya juga mulai memahami satu kebenaran." Gerald dipenuhi dengan emosi saat dia berbicara. Layla buru-buru bertanya, "Apa kebenaran itu?" Seseorang harus berpikir dan melakukan sesuatu sesuai dengan tahap di mana mereka berada. Ini adalah satu-satunya cara untuk tidak terlalu banyak kesakitan dan penderitaan. Anda masih belajar dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan saat ini, tetapi Anda terus-menerus berpikir tentang bagaimana Anda akan mendapatkan uang dan menghasilkan lebih banyak uang. Apakah itu realistis? Ya, saya benar-benar ingin menghasilkan banyak uang tetapi saya tidak dapat melakukannya. Namun, wajar jika Anda mengatakan semua ini sekarang. Lagi pula, Anda memenangkan lotre dan Anda memiliki keberuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Layla menjawab dengan sedih. "Saya memang lebih beruntung dari yang lain. Namun, Anda harus yakin bahwa hal seperti itu akan terjadi pada Anda suatu hari nanti juga. Singkatnya, cepat atau lambat segala sesuatu akan berlalu. Anda tidak perlu merasa stres dan tertekan sepanjang waktu karena hal ini. Sebaliknya, apa yang seharusnya kamu pikirkan sekarang adalah solusi untuk masalah ini." Gerald menasihati. Layla menundukkan kepalanya sebelum berkata, Oke. Saya mengerti sekarang. Terima kasih, Gerald. Biarkan aku berpikir tentang hal itu." Gerald belum pernah membujuk siapapun sebelum ini, dia juga tidak tahu bagaimana membujuk siapapun. Namun, karena dia tahu tentang masalah Layla sekarang, dan karena dia sebenarnya adalah teman sekelas yang cukup baik, dia pasti harus membantunya karena dia sendiri yang mengalami kejadian ini. Ketukan. 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 Saat ini, ada suara bantingan keras di luar pintu asrama. Rasanya seperti seseorang akan mendobrak pintu dari luar. Setelah itu, Layla berjalan mendekat dan segera membuka pintu. Pada saat ini, seorang wanita parubaya yang gemuk bergegas ke kamar. Dia memiliki wajah yang sangat lebar dan alisnya ditato dan sepertinya dia memiliki 2 ulat merayap di wajahnya. "Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak membuka pintu. Anda sedikit jalang. Itu hanya karena Anda memiliki seorang pria di kamar Anda. Ayahmu bahkan mengatakan bahwa kamu belajar keras di sekolah. PFFT. Dasar jalang. Bu. Jangan katakan itu. Gerald adalah teman sekelasku dan dia datang ke sini untuk menemuiku." Layla berteriak. "Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Kamu. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda mencoba memaksakan diri pada putri saya? Apakah Anda percaya bahwa saya akan memanggil polisi sekarang?" Wanita parubaya itu segera mengeluarkan ponselnya. Layla mulai panik dan dia segera berkata, "Gerald, kamu harus pergi dulu. Terima kasih untuk semuanya hari ini." Baik. Gerald benar-benar ingin memarahi wanita gila ini tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mengatakan apa-apa karena apapun itu, dia tetaplah ibu Layla. Bagaimana seorang ibu bisa bertingkah seperti ini? Gerald hanya menggumamkan satu kalimat sebelum dia pergi. Dia benar-benar tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ibu Layla benar-benar ibu kandungnya karena dia memarahi Layla dan memanggilnya sedikit jalan begitu dia melihatnya. Setelah bertemu dan dimarahi oleh wanita gila, satu demi satu hari ini, Gerald sedang dalam mood yang buruk.
Dia ingin pergi dan berjalan-jalan di taman untuk sedikit bersantai. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan telepon dari saudara perempuannya, Jessica. Gerald segera menjawab telepon dan dia akan bertanya kepada saudara perempuannya tentang Mayberry Commercial Street. Tanpa diduga, suara gugup saudara perempuannya terdengar di ujung telepon segera setelah panggilan itu tersambung. Saudara, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kakakmu mendapat masalah besar. Ah, saudari, masalah besar apa yang mungkin kamu hadapi? Gerald merasa sangat gugup. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dan mendalam dengan saudara perempuannya. Gerald tidak berbohong kepada Layla ketika dia menyebutkan bahwa saudara perempuannya tidak mengikuti ujian sekolah menengah untuk mendukung pendidikannya sendiri. Kedua saudara kandung itu sangat miskin saat itu. Oleh karena itu, kakaknya langsung keluar dari ujian SMA. Ada juga banyak hal tak terlupakan yang telah dilakukan saudara perempuannya untuknya. Jangan sebutkan itu, saudara. Anda seharusnya sudah tahu beberapa aturan ketat dan sesat yang dimiliki keluarga kami. Salah satu aturan ini adalah tidak peduli berapa banyak uang yang Anda belanjakan, Anda harus mencatatnya. Bahkan jika Anda menghabiskan sejumlah kecil seperti beberapa juta dolar, semuanya harus tercermin dalam catatan keluarga. Anda seharusnya tidak menyembunyikan apapun dari keluarga sama sekali. Ini juga sama untukmu. Semua pengeluaran Anda di kartu bank Anda sekarang semuanya tercatat dalam catatan keluarga kami. Oh, ya. Saya tahu ini. Ini adalah aturan keluarga Crawford. Anda dapat membelanjakan uang sebanyak yang Anda miliki dan Anda dapat menggunakan uang keluarga sesuka Anda. Namun, Anda tidak akan diizinkan untuk menyembunyikan uang dari orang yang memimpin keluarga Anda. Itu akan menjadi ayah mereka. Mereka juga tidak diperbolehkan menyembunyikan uang dengan nama lain. Saudari, apakah Anda memiliki uang yang tidak tercatat? Tanya Gerald. Iya. Sial. Saya baru mengetahuinya hari ini. Ketika saya baru saja keluar dari kemiskinan saya menggunakan 15 juta dolar yang ibu berikan kepada saya untuk berbagai konsumsi. Suatu hari, saya minum terlalu banyak dan saya ingin makan sesuatu dari waralaba jadi saya meminta asisten saya untuk membelikannya untuk saya. Sialan. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan orang bodoh itu? Dia membeli waralaba ini seharga 9 juta dolar. Waralaba itu tidak populer pada waktu itu tetapi setelah bertahun-tahun, toko itu tiba-tiba menjadi sangat populer dan sekarang telah menghasilkan keuntungan lebih dari 300 juta dolar. Saya tidak memperhatikan masalah ini sama sekali karena siapa yang mengira orang bodoh itu membeli waralaba secara langsung? Lalu, saya berpikir untuk menghabiskan 300 juta dolar secara rahasia. Namun, setelah menghabiskan hanya setengahnya, ayah tiba-tiba menyadari situasinya. Dia bertanya-tanya mengapa sepertinya tidak ada pergerakan uang keluarga padahal saya sudah membeli begitu banyak barang. Saya benar-benar takut. Saya melanggar aturan keluarga jadi saya harus hidup dalam kemiskinan selama 1 bulan. Ayah kami sangat kuno dan dia sangat mematuhi aturan. Tidak ada gunanya bahkan jika ibu mencoba menjadi perantara atas nama saya. Saya bertanya-tanya apa masalahnya. Bukankah Anda hanya harus hidup dalam kemiskinan selama 1 bulan? Ini akan segera berlalu. Gerald tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin dari dahinya. Kakaknya sangat suka membuat keributan. Tidak. Adik, aku bahkan tidak tahan hidup dalam kemiskinan selama 1 hari, apalagi 1 bulan penuh. Aku tidak peduli. Apapun itu, kamu harus membantu kakakmu. Kakaknya hampir menangis di telepon. Baik. Bagaimana aku harus membantumu? Ya, kamu bisa membantuku menghabiskan sisa 150 juta dolar untukku dalam 7 hari ke depan. Jangan tinggalkan 1 sen pun. Ayah tidak bisa mengawasimu secara detail karena kamu tidak tinggal bersama keluarga sekarang. Huff. Gerald hampir menyemburkan darah. Menghabiskan 150 juta dolar dalam 7 hari? Sejujurnya, bukan karena Gerald tidak melihat uang sebanyak ini. Bagaimanapun, saudara perempuannya sebelumnya berinvestasi di Mayberry Commercial Street dengan namanya sendiri. Dia memiliki ratusan juta dolar yang masuk ke rekeningnya setiap bulan. Karena itu, Gerald sama sekali tidak kekurangan uang. Dia sudah siap untuk melakukan investasi atau sesuatu dengan uangnya. Namun, akan terlalu boros untuk menghabiskan 150 juta dolar dalam konsumsi. Akan baik-baik saja jika dia menginvestasikan uangnya, tetapi bukankah akan sia-sia jika dia menghabiskan uang itu untuk bersenang-senang? Lagi pula, dia tidak seperti saudara perempuannya yang tampaknya berseteru dengan uang dan menghabiskan beberapa ratus juta untuk konsumsi setiap bulan. Itu hanya 150 juta dolar. Tidak bisakah Anda menghabiskan uang sebanyak itu? Bagaimana dengan ini, saudara? Mengapa Anda tidak membeli alat transportasi? Saya akan merekomendasikan perusahaan Jerman kepada Anda dan Anda dapat memesan pesawat sendiri. Gerald, saya tidak peduli. Saya tidak ingin hidup dalam kemiskinan selama sebulan. Singkatnya, Anda harus menggunakan semua uang itu untuk saya dalam 7 hari. Saya akan meminta seseorang untuk mentransfer uang kepada Anda segera. Setelah selesai berbicara, Jessica buru-buru menutup telepon. Dia harus menerimanya jika dia harus hidup dalam kemiskinan selama sebulan. Akan lebih baik daripada memaksanya menghabiskan 150 juta dolar begitu saja. Itu benar-benar sulit baginya.
Gerald tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik rambutnya sendiri. Dia akan bisa menghabiskan uang dengan sangat cepat jika dia membeli pesawat terbang. Namun, dia tidak ada gunanya sekarang. Selain itu, Gerald masih menghabiskan seolah-olah $1 bernilai $100, uang yang sangat berharga. Sial. Segera, Gerald menerima pesan teks dari banknya, yang menunjukkan bahwa uangnya sudah tiba. Kakaknya sangat efisien. Tapi bagaimana dia akan menghabiskan uang ini? Jika dia menginvestasikan uangnya, maka keluarganya pasti akan mengetahuinya. Mungkin ayahnya tidak akan menyadarinya jika dia membeli sesuatu. $150 juta. Berapa banyak barang yang harus dia beli? Ini benar-benar membuat stres. Gerald memukul dahinya sendiri dan dia tidak berniat berjalan-jalan lagi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke asramanya untuk berbaring sebagai gantinya. 3 hari berlalu dan Gerald belum memikirkan cara yang baik untuk membelanjakan uang itu. Dalam 3 hari itu, 3 hal yang patut disebut telah terjadi. Hal pertama adalah Layla yang meminta cuti dari sekolah karena ibunya dengan paksa menyeretnya keluar dari sekolah. Gerald sangat marah tentang hal ini dan dia sangat ingin membantu Layla. Namun, ponsel Layla tidak terhubung dan dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Dia telah berencana untuk bertanya tentang situasinya dalam 2 hari terakhir sehingga dia bisa memberinya sejumlah uang. Hal lain adalah bahwa Felicity benar-benar menjadi tokoh penting di sekolah. Dia berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh platform siaran langsung kota yang sama dan dia bahkan menjadi duta untuk sampul depan platform siaran langsung. Dia benar-benar mendapatkan ketenaran. Hal ketiga adalah bahwa Zack bermaksud untuk meningkatkan platform siaran langsung kota yang sama menjadi perangkat lunak untuk semua netizen di seluruh negeri. Dia juga berencana untuk menginvestasikan $30 juta tambahan untuk mempersiapkan pertempuran pengalihan pra-platform. Gerald memberikan persetujuannya dan dia segera menginvestasikan uangnya. Bagaimanapun, ini adalah investasi pertamanya di industri ini dan Gerald benar-benar ingin membangunnya dan membuatnya terkenal secepat mungkin. Saat ini, Gerald sedang sarapan sendirian di kafetaria. Dia bisa mendengar orang-orang di sampingnya, mengobrol tanpa henti. Hey, tahukah Anda bahwa Mountain Top Villa akan dijual hari ini? Harga asli villa adalah $100 juta, tetapi harga villa telah meningkat menjadi $119 juta hari ini. Ini adalah hari pameran, tetapi siapa yang akan membeli rumah seharga $119 juta? Itu bukan investasi. Tapi saya pikir villa puncak gunung benar-benar bernilai $119 juta. Saya melihat beberapa gambar yang terekspos di internet. Sial. Itu, villanya terlalu cantik. Jika Anda tinggal di villa, Anda akan merasa seperti tinggal di istana surgawi. Yah, orang bilang ini villa tapi sebenarnya, saya rasa itu hanya objek wisata. Pasalnya, harga tiket hanya untuk mengikuti pameran saja sudah menelan biaya puluhan ribu rupiah. Selain itu, mereka bahkan membatasi jumlah orang. Sialan. Itu terlalu kejam. Gerald mendengarkan ketika orang-orang yang sedang makan di meja sebelah terus mengobrol dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Gerald tiba-tiba teringat bahwa dia sudah berjanji untuk pergi dan bermain dengan Yul di pameran villa puncak gunung hari ini. Pada saat ini, ponsel Gerald tiba-tiba berdering. Itu tentu saja panggilan telepon dari Yul. Saudaraku, aku datang untuk menjemputmu sekarang agar kita bisa pergi dan berpartisipasi dalam pameran villa puncak gunung bersama-sama. Aku sudah membawa tiket masukmu, kata Yul sambil tertawa. Kau tidak perlu menjemputku. Aku tahu alamat villa puncak gunung. Saya akan pergi ke sana sendiri. Anda bisa memberi saya tiket masuk saya ketika saya tiba nanti. Oh. Oke, jika itu adalah jalur VIP, maka biarlah itu menjadi jalur VIP. Saya tidak keberatan. Aku harus merepotkanmu kalau begitu. Baik. Saya harus memutuskan apakah saya ingin membelinya setelah melihatnya. Jika memang bagus, maka saya berencana untuk membeli villa di Mountain Top Villa. Hehe. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi ke sana setelah aku selesai makan. Gerald mengakhiri panggilan telepon dengan Yul tanpa daya. Anak ini masih mendorongnya untuk membeli villa. Tidak baik membiarkan dia menunggu. Oleh karena itu, Gerald dengan cepat menelepon Harper untuk meminta cuti. Setelah itu, dia buru-buru melahap nasi goreng telur di piringnya sebelum dia berdiri. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada gerakan di kafetaria sama sekali dan semua orang menatapnya dengan takjub. Begitu Gerald berdiri, dia menyadari bahwa banyak orang di kafetaria semua menatapnya dengan heran. Ini terutama terjadi pada pria dan wanita yang baru saja berdiskusi dan berbicara tentang villa puncak gunung. Itu mungkin karena Gerald terlalu asyik dengan panggilan teleponnya sebelumnya dan dia lupa di mana dia berada ketika dia mengobrol dengan Yul. Karena itu, kata-katanya pasti membuat kagum dan kaget orang-orang di sekitarnya. PFFT. Seseorang memecah kesunyian saat dia tertawa terbahak-bahak. Sialan. Orang ini sangat konyol. Dia ingin pergi dan melihat-lihat Mountain Top Villa? Hahaha. Mungkinkah tekanan untuk mendapatkan pekerjaan begitu besar sehingga membuat orang menjadi gila? Apa? Dia bahkan menyatakan bahwa dia akan menjadi tamu VIP. Hahaha. Mari berlutut untuk menyambutnya. Hahaha.
Investigator, penyelidik, semua orang mulai tertawa. Beberapa orang mulai mengejek Geralt tanpa menunjukkan wajahnya sama sekali. Geralt hanya menyeka mulutnya sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Bagaimanapun, dia tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri dalam situasi ini. Setelah meninggalkan gerbang sekolah, Geralt memanggil taksi sebelum dia sampai di kaki Mountain Top Villa, tempat aula pameran berada. Pintu masuk dikelilingi oleh mobil mewah. Ada tokoh-tokoh yang sangat kuat dan penting yang berjalan masuk dan keluar. Geralt bisa dengan jelas melihat dua lorong menuju ke dalam saat dia berdiri di pintu masuk. Salah satunya adalah jalur VIP dan yang lainnya adalah jalur pelanggan biasa. Tentu saja, secara relatif, pelanggan biasa di sini juga semuanya luar biasa. Di mana Yul? Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menungguku di depan pintu masuk lorong VIP? Geralt tidak bisa melihat Yul sama sekali. Apakah ada pintu masuk lain ke bagian VIP? Geralt berpikir sejenak sebelum dia mengangkat kakinya untuk berjalan ke ruang pameran. Geralt? Tiba-tiba pada saat ini, suara wanita yang terkejut terdengar dari belakangnya. Geralt berbalik dan dia melihat seorang wanita berpakaian seragam hitam. Dia memiliki sosok yang sangat bagus dan penampilan yang sangat memukau. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat. Sepupu Rita? Bukankah ini sepupu kedua Mila, Rita? Dialah yang mencoba mempersulitnya di pesta ulang tahun nenek Mila. Belakangan, Geralt bisa mengingat bahwa Rita memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajahnya ketika dia akhirnya mengetahui bahwa Lamborghini itu miliknya. Awalnya setelah kejadian ini, Geralt berpikir bahwa dia tidak akan bertemu Rita lagi secepat ini. Apalagi apa yang terjadi dengan Mila pada akhirnya masih belum bisa dipastikan. Keduanya hanya bertemu sesekali untuk makan bersama dalam 2 hari terakhir. Namun, Geralt benar-benar tidak menyangka akan bertemu Rita lagi di sini, hanya beberapa hari kemudian. Selain itu, ada juga lencana di depan dada Rita. Direktur desain, Rita. Sial. Rita mendesain villa puncak gunung. Dia tahu bahwa Rita sangat luar biasa, sangat pintar secara akademis, dan juga sangat dingin dan sombong. Namun, dia benar-benar tidak mengharapkannya menjadi begitu mampu. Berapa umurnya? Dia baru berusia 25 tahun. Tampak puas dengan ekspresi Geralt, Rita tersenyum tipis sebelum berkata, "Hehehe. Hari ini adalah hari pameran untuk villa puncak gunung. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya di sini untuk..." "Jangan beritahu saya bahwa Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pameran. Anda hanya dapat melihatnya. Saya dapat dengan jujur memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan pernah mampu membeli villa ini. Saya tahu bahwa Anda memenangkan lotre puluhan juta dolar dan Anda membeli mobil sport mewah untuk diri Anda sendiri. Namun, Anda tidak perlu berpikir untuk membeli villa ini. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang tersisa, tetapi jika Anda tertarik untuk membeli rumah, saya dapat merekomendasikan beberapa yang dijual dengan harga reguler kepada Anda." Rita sudah menyesuaikan bingkai kacamatanya dan berbicara dengan dingin bahkan sebelum Geralt bisa menyelesaikannya. Iya. Rita benar-benar kaget saat melihat mobil sport mewah seharga 3 juta dolar itu terakhir kali. Dia selalu bertanya-tanya apakah Geralt bisa. Akibatnya, tidak. Geralt hanyalah orang menyedihkan yang memenangkan lotre. Memikirkan bahwa dia merasa sangat menyesal dan menyesal hari itu, hanya karena dia. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia benar-benar konyol. Hari itu, dia bahkan berpikir untuk bersaing dengan saudara perempuan sepupunya untuk mendapatkan bantuan Geralt. Muntahan. 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 Dia merasa ingin muntah. Aku hanya ingin melihat-lihat. Geralt bisa merasakan penghinaan dalam kata-kata Rita dan dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan Rita. Oleh karena itu, dia hanya menjawabnya seperti itu. Hehe. Ada baiknya Anda memiliki pemikiran seperti ini. Selain itu, Geralt, karena kamu adalah pacar saudara perempuanku, aku harus mengingatkan kamu bahwa kamu tidak boleh membandingkan diri kamu dengan ahli waris kaya itu. Keluarga pewaris kaya itu memiliki lebih banyak uang dan aset dibandingkan dengan Anda. Bagaimana denganmu? Anda hanya bermalas-malasan dan menyia-nyiakan kekayaan Anda. Anda pasti akan menghabiskan semua uang Anda cepat atau lambat. Sejujurnya, berdasarkan kemampuan Anda, saya hampir tidak percaya bahwa Anda akan dapat mendukung saudara perempuan saya. Rita bangga seperti burung merak. Iya. Geralt, kamu benar-benar luar biasa. Anda memenangkan puluhan juta dolar dan Anda mengendarai Lamborghini 3 juta dolar. Setelah mengetahui beberapa informasi, Rita hanya bisa berpikir bahwa Geralt pasti benar-benar bodoh atau mengalami kerusakan otak. Dia tidak punya perasaan atau emosi lain untuknya lagi. Oleh karena itu, dia menegur dan memarahi Geralt begitu mereka bertemu. Dia ingin membalas dendam untuk yang terakhir kalinya. Rita, apakah ini saudara ipar yang kamu bicarakan? Orang yang membeli Lamborghini setelah memenangkan lotre? Dia terlihat cukup tampan, tapi kenapa dia bertingkah seperti ini? Tapi aku tahu dia agak pendiam. Saya khawatir dia pasti belum pernah ke acara besar semacam ini dan melihat begitu banyak orang sebelumnya, kan? Sayangnya, kita tidak bisa menyalahkannya. Orang desa semacam ini yang sudah lama miskin hanya memiliki sedikit pengetahuan tetapi tiba-tiba mendapatkan begitu banyak uang. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari baginya untuk memiliki mentalitas kaya baru.
Persis. Dia hanya akan menyesal ketika dia telah menghabiskan semua uangnya. Namun, saat itu sudah terlambat. Mendesah. Alih-alih memikirkan cara untuk meningkatkan dirinya, dia sebenarnya menghabiskan puluhan ribu dolar hanya untuk membeli tiket untuk berpartisipasi dalam acara kelas atas seperti itu. Ada 2 wanita dan 1 pria berdiri di belakang Rita saat ini. Kedua wanita itu sangat cantik dan mereka benar-benar setara dengan Rita. Selain itu, pria itu juga sangat tampan dan terlihat seperti pewaris kaya. Beberapa dari mereka semuanya seusia dan mereka tampak seperti berusia 25 hingga 26 tahun. Ketika beberapa orang melihat Rita begitu menghina Geralt, mereka juga mulai terbiasa berbicara menghina Geralt tanpa ragu-ragu sama sekali. Hal ini membuat Rita merasa agak malu. Geralt, apakah Anda menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli tiket lagi? Di mana Mila? Apakah dia tahu tentang ini? Tanya Rita dingin. Dia tahu tentang itu. Kami bahkan makan malam bersama tadi malam. Namun, tidak nyaman baginya untuk datang hari ini. Sedangkan untuk tiket masuknya, saya belum membelinya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Geralt sering makan dengan Mila dalam 2 hari terakhir, dan dia sangat ingin Mila datang dan bersenang-senang dengannya. Namun, dia tidak bisa ikut bersamanya karena dia merasa sedikit tidak nyaman saat dia sedang menstruasi. Ya Tuhan, orang-orang sepertimu benar-benar membuatku merasa sangat cemas. Sejujurnya, Rita sangat ingin memarahi Geralt. Namun, betapapun menyedihkannya Geralt, dia tetaplah pacar Mila. Dia masih harus memberi Mila beberapa wajah, kan? Oleh karena itu, Rita dengan paksa menahan amarahnya. Saat ini, dia melihat Geralt masih ngotot pergi ke ruang pameran. Karena itu, dia hanya bisa berkata, "Kamu beruntung bertemu denganku hari ini. Saya memiliki beberapa tiket masuk yang diberikan kepada saya. Selain teman-teman saya bisa memberi Anda 1. Anda bisa pergi ke ruang pameran bersama teman-teman saya. Ingatlah untuk tidak berbicara omong kosong setelah Anda masuk." Rita menasihati sebelum melemparkan salah satu tiket masuk ke Geralt dengan tidak sabar. Sebagai direktur desain, dia secara alami memiliki beberapa tiket masuk yang ditugaskan padanya. Daun, Mila, dan Samuel, saya akan bertanggung jawab untuk memperkenalkan Mountain Top Villa saat kita masuk nanti. Jadi, tolong bawa dia bersamamu. Dia tidak tahu apa-apa, kata Rita. Tapi saya harus bertemu dengan beberapa teman saya dari komunitas bisnis nanti. Jika aku membawanya bersamaku, baiklah, baiklah. Saya hanya akan memintanya untuk mencari tempat duduk nanti. Samuel merasa berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan membeli tiket sendiri. Lagi pula, puluhan ribu dolar untuk tiket masuk hanyalah masalah sepele baginya. Namun, mengapa dia repot-repot menghabiskan lebih banyak uang karena dia bisa bergantung pada hubungannya dengan Rita? Sekarang, sungguh merendahkan baginya untuk membawa orang rendahan seperti ini bersamanya. Namun, dia tetap menyetujuinya. Samuel, siapa yang akan kamu temui nanti? Bisakah kamu membawa kami bersamamu juga? Bisakah Anda memperkenalkan kami kepada mereka juga? Daun dan Mila adalah wanita yang sangat cantik. Keduanya rela tinggal di sisi Samuel saat mereka mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengannya. Baik. Baik. Mari kita bawa dia bersama kita dulu. Mendesah. Setelah menghela nafas, semua orang bersiap untuk masuk. Geralt tidak menyangka akan ada begitu banyak masalah ketika dia hanya di sini untuk melihatnya. Namun, karena Rita sudah memintanya untuk masuk bersama Daun dan yang lainnya, Geralt merasa tidak baik jika dia menolak tawarannya secara langsung. Karena itu, dia mengambil tiket masuk sebelum dia berjalan menuju pintu masuk VIP. Sialan. Apakah Anda tidak waras? Kembali ke sini. Ketika Rita melihat Geralt berjalan menuju pintu masuk VIP, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak padanya. Itu adalah pintu masuk VIP, yang disiapkan khusus untuk orang-orang terkaya dari berbagai kota di Provinsi Sunnydale. Apakah kamu gila secara mental? Daun juga sangat cemas dan dia langsung mengutuk Geralt. Oh. Jadi, kalian tidak lewat sini? Geralt bertanya sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Geralt, bukankah kamu bodoh? Rasanya seperti Anda telah belajar di perguruan tinggi selama 3 tahun tanpa hasil. Jangan bingung lagi. Cepat dan ikuti Samuel, Daun, dan yang lainnya ke ruang pameran. Serius? Sekarang saya benar-benar tahu bagaimana saudara perempuan saya bisa tertarik pada seseorang yang serendah Anda. Jawab Rita dingin. Tidak ada yang ingin melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini lagi. Bagaimanapun, Geralt juga sangat malu saat ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengabaikan Yule dan mengikuti Samuel dan yang lainnya ke ruang pameran. Lorong VIP dan lorong biasa memiliki posisi duduk yang sangat berbeda. Mereka yang masuk dari lorong VIP semuanya duduk di barisan depan ruang pameran. Dan mereka yang masuk dari lorong biasa seperti Geralt hanya bisa duduk di belakang aula. Samuel. Itu kamu bukan? Apa kabar? Bagaimana keadaan ayahmu? Paman Light, kamu juga di sini? Kami baik-baik saja. Kita semua baik. Ayahku sering memikirkanmu. Begitu Samuel memasuki aula, dia bertemu dengan beberapa kenalannya.
Seorang pria parubaya juga datang untuk menyambutnya. Ngomong-ngomong, Samuel, apakah kedua gadis cantik ini bersamamu? Yang mana dari mereka yang menjadi pacarmu? Mereka berdua adalah teman sekelasku. Aku belum punya pacar, Paman Light. Samuel menjawab sambil tersenyum. Di sisi lain, ia juga melambai-lambaikan tangannya untuk menyapa beberapa orang lain yang mengenalnya. Sejujurnya, dia merasa sedikit bangga karena dia mengenal begitu banyak orang karena dia merasa bahwa dia memiliki reputasi yang baik di setiap adegan. Halo, Tuan Wyatt Light. Saya telah membaca pengantar Anda di Maybury Economic Times. Daun mengatakan sesuatu yang sangat bermartabat saat dia mengatur rambutnya dengan cara yang anggun. Itu semua adalah hal yang sepele. Ngomong-ngomong, Samuel, sebagai paman, saya harus memberitahu Anda bahwa pernikahan adalah hal terpenting dan prioritas utama dalam hidup. Karena itu, Anda tidak boleh melewatkan beberapa orang yang sangat berharga. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Setelah itu, Wyatt berjabat tangan dengan Daun dan Nyla. Wyatt menghususkan diri dalam rantai pasokan peralatan dapur dan kamar mandi. Ia tidak boleh dianggap remeh karena bisnisnya sebenarnya cukup besar. Paman Light, aku akan mengingat semua yang baru saja kamu katakan. Ngomong-ngomong, bukankah Melanie ikut denganmu hari ini? Gadis milikku itu. Dia melihat beberapa teman sekelasnya dari Universitas Sunnydale dan dia pergi untuk menyambut mereka. Dia juga berada di tahun ketiga universitas tetapi dia masih sangat ceroboh. Dia benar-benar membuatku sangat khawatir. Saya benar-benar ingin mencari pacar yang baik untuknya. Hei, gadis itu kembali. Wyatt menjawab sambil tersenyum. Melanie, sapa kakakmu yang tampan, Samuel, dan dua temannya yang cantik. Halo, saudara Samuel. Halo, dua saudara perempuan yang cantik. Melanie menyambut mereka dengan senyum di wajahnya. Dia sangat tinggi, dan rambutnya diikat ekor kuda. Dia mengenakan satu set pakaian olahraga yang sangat mahal. Dia terlihat sangat cantik dan seksi. Pada saat ini, Melanie mengarahkan pandangannya pada Gerald yang mengikuti di belakang Samuel. Dia melihat bahwa Gerald tidak memiliki selera pakaian yang bagus dan dia tidak berpakaian sangat bagus. Melanie mengerutkan kening tapi dia masih berkata, "Halo." "Oh, saya tidak memperhatikannya." "Ini adalah..." Wyatt juga bereaksi dan bertanya segera. Paman Cahaya, namanya Gerald. Direktur Rita meminta saya untuk membawanya masuk sehingga dia bisa melihat-lihat dan mendapatkan beberapa wawasan. Dia datang dari tempat kecil dan belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya. Samuel tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Ini sangat memalukan. Mengapa dia harus membawa orang seperti ini bersamanya? Adapun Gerald, dia diejek oleh Samuel. Namun, ketika dia melihat Wyatt menatapnya saat dia mengangkat tangannya, Gerald berpikir bahwa dia ingin menyapanya dan menjabat tangannya. Karena itu, Gerald berpikir bahwa tidak sopan baginya untuk tidak membalas salam. Gerald mengangguk sambil tersenyum padanya sebelum dia juga mengangkat tangannya. Sedikit yang dia harapkan. Nah, Samuel, kamu bisa menemani Paman Light hari ini. Datang dan duduk di sampingku. Tanpa diduga, Wyatt langsung mengalihkan pandangannya dari Gerald sebelum dia mengangkat tangannya untuk menarik lengan Samuel saat dia meminta Samuel untuk datang dan duduk di sebelahnya. Dia mengabaikan Gerald sepenuhnya. Dia membiarkan tangan Gerald menggantung di udara. Benar-benar memalukan. Melanie juga jelas kehilangan minatnya pada Gerald dan dia hanya duduk di sisi lain Wyatt. PFFT. Kamu sangat memalukan. Mengapa Anda belum meletakkan tangan Anda? Mengapa Anda tidak memikirkan siapa Emerald itu? Mengapa dia mungkin berjabat tangan dengan seseorang tanpa nama atau status seperti Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda seperti Samuel dan orang-orang akan memberi Anda wajah juga? Fajar tidak bisa berkata-kata. Betul sekali. Tapi Daun, ada pepatah yang benar. Seseorang tanpa temperamen atau kelas tidak akan pernah bisa memiliki temperamen atau kelas apapun. Tidak peduli seberapa kaya mereka tidak akan pernah memiliki kelas sama sekali. Lihat saja Samuel. Dia tidak hanya sangat kaya di rumah, tetapi dia juga memiliki temperamen dan kelas yang sangat baik. Lihat Gerald lagi. Dia memenangkan lotre tetapi dia ternyata bukan apa-apa. Nyla menatap Gerald dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata saat dia menggelengkan kepalanya. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan diri, lalu apa bedanya dia dengan mayat? Keduanya memikirkan ini untuk diri mereka sendiri. Sejujurnya, Gerald merasakan sesak di dadanya sekarang. Rasanya sangat tidak nyaman dilecehkan meski menunjukkan niat baik. Namun, dia memutuskan untuk duduk dulu. Mereka hanya bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Gerald duduk. Tentu saja, dia duduk di belakang. Saat ini, Melanie berbalik. Ketika dia melihat Gerald duduk di belakangnya, dia menyatukan alisnya dengan erat. Setelah itu, dia berdiri sebelum dia berjalan ke arah Samuel dan tersenyum sebelum dia berkata, "Saudara Samuel, bisakah kita mengubah tempat duduk kita?" Mengapa Anda ingin berganti kursi? Bukankah bagus jika Gerald duduk di belakangmu? Oh, saya tidak menginginkan itu. Silakan ganti kursi dengan saya. Baiklah.
Meskipun Gerald berasal dari tempat kecil, dia sebenarnya orang yang cukup bersih dan sopan. Ini benar-benar baik-baik saja. Tidak. Anda tahu bahwa saya adalah orang yang bersih, jadi saya sangat tidak menyukai orang seperti ini. Silahkan. Silahkan. Melanie terus memohon dan sepertinya dia akan menangis. Oke, Samuel, kenapa kamu tidak bertukar tempat saja dengan Melanie? Saya juga harus mengatakan sesuatu tentang Anda. Orang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya dan teman yang bergaul dengannya. Anda tidak harus bergaul dengan orang-orang yang meragukan dan teduh ini. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Anda hanya bisa berdiri lebih tinggi dan melangkah lebih jauh dalam hidup dengan bergaul dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Wyatt menjawab dengan dingin saat ini. Kedua keluarga itu adalah teman keluarga. Selain itu, Wyatt selalu memiliki sikap yang sangat lugas. Dia juga sangat ketat dalam mendidik generasi muda. Samuel hanya mengangguk diam sebagai jawaban. Ketika Gerald mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sehingga wajahnya langsung pucat. Bahkan jika dia tidak sopan, dia harus tetap memiliki rasa hormat minimum untuk seseorang yang baru saja dia temui. Apa yang dia maksud dengan meragukan dan teduh? Apakah dia orang yang meragukan dan teduh, hanya karena dia tidak terlihat sekaya Samuel? Daun dan Nila hanya tertawa. Mereka mendengarkan dengan tenang saat Wyatt mendidik dan memberi Samuel beberapa nasihat. Mereka merasa bahwa kata-kata pengusaha sukses ini pasti akan sangat membantu mereka dalam hidup. Pada saat ini, semakin banyak orang memasuki ruang pameran. Seorang nyonya rumah yang cantik berdiri di platform tinggi pameran saat dia mengendalikan tempat tersebut dan mencoba menenangkan semua orang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, selamat datang di upacara pameran peluncuran pertama Villa Puncak Gunung. Sebelum upacara pembukaan resmi dimulai, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut tamu-tamu terhormat dari Provinsi Sundale. Mari kita sambut pendiri Holden Group, orang terkaya di County State, Howard Holden, dan tuan muda, Yul Holden. Bagus. Ayah dan anak dari keluarga Holden ada di sini. Berdasarkan kebiasaan belanja tuan muda, apakah menurut Anda grup Holden akan membeli villa $120 juta? Itu tidak mungkin. Sekalipun mereka punya uang, perusahaan akan memiliki pesaing yang sangat besar. Jika mereka ingin bersaing satu sama lain, maka mereka harus menghabiskan banyak uang. Siapa yang akan memiliki sebanyak $120 juta hanya untuk membeli rumah? Tahukah Anda bahwa begitu kompetisi dimulai, bahkan $150 akan menentukan hasil dari dua grup besar, bukan? Itu benar. Tidak mungkin keluarga Holden membeli villa. Saat ini mereka adalah keluarga terkaya di County State, tetapi ada juga banyak perusahaan kuat lainnya di County State. Mereka dapat dengan mudah menggunakan $120 juta ini untuk berperang dalam pertahanan yang baik. Kerumunan terus mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Yul dan ayahnya berjalan ke ruang pameran, mengikuti suara-suara ini. Namun, ada tanda telapak tangan yang jelas di wajah Yul. Sepertinya seseorang telah menamparnya. Gerald secara alami tahu bahwa ayahnya yang menamparnya. Adapun alasannya kenapa? Bisa jadi karena Gerald mengirim pesan teks ke Yul sebelumnya, menyatakan bahwa dia tidak melihatnya dimanapun dan itulah sebabnya dia sudah memasuki ruang pameran dengan orang lain tanpa menunggunya. Terus terang, Yul ditampar karena dia. Pada saat yang sama, Yul juga mengangkat kepalanya untuk mencari Gerald di ruang pameran. Namun, saat ini, ada 2 hingga 300 orang di aula dan tidak mudah untuk menemukan Gerald dengan mudah. Bagaimanapun, Gerald diblokir oleh Samuel saat ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang yang megah di VIP acara pameran, dan juga perwakilan dari Mayberry Commercial Street, Zack Lyle. Tuan Lyle. Sialan. Tuan Lyle juga ada di sini? Apakah Tuan Lyle berpikir untuk membeli villa itu? Saya pikir itu akan lebih mungkin. Lagi pula, Tuan Lyle sama sekali tidak memiliki pesaing di Mayberry City. Kerumunan orang terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Tidak mungkin Tuan Lyle membeli villa. Apakah Anda tahu alasannya, Samuel? Ah, itu tidak mungkin, Paman Lyle. Tuan Lyle adalah orang terkaya di Mayberry City. Oleh karena itu, saya yakin dia pasti memiliki kemampuan untuk membelinya. Samuel sangat terkejut. Hehehe. Anda salah. Di masa lalu, Tuan Lyle memang sangat cakap. Namun, saya menerima kabar bahwa Tuan Lyle telah dipindahkan dari Mayberry Commercial Street. Mayberry Commercial Street akan dikelola dan dijalankan oleh orang lain di masa depan. Meskipun Tuan Lyle telah dipindahkan, Tuan Crawford telah menerimanya. Jadi, saat ini, meskipun dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membeli villa, dia tidak akan membelinya. Ah, jadi, ternyata Tuan Lyle telah dipindahkan? Iya. Mr. Crawford masih menjaga dia di sisinya. Oleh karena itu, dia pasti akan menahan diri sedikit. Samuel mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang Wyatt katakan. Kakak Samuel, ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Siapa Tuan Crawford ini? Mengapa Anda tidak menyebutkannya kepada saya sebelumnya? Melanie bertanya karena dia sangat penasaran saat ini. Dia bisa tahu bahwa Emer Crawford ini sangat luar biasa dan kuat hanya dengan mendengarkan percakapan mereka. Sepertinya seluruh Mayberry Commercial Street adalah miliknya. Baik Daun dan Nila tercengang.
Mereka belum pernah terkena informasi semacam ini dan mereka secara alami menjadi sangat tertarik dengan masalah ini. Tentu saja, aku tidak pernah memberitahumu tentang ini. Ini karena ayahmu baru mengetahui fakta ini kemarin. Beberapa teman saya bercerita tentang kisah Tuan Crawford. Tentu saja, Zack juga orang yang luar biasa dan cakap tapi dia hanya bekerja untuk Tuan Crawford. Seluruh jalan komersial Mayberry adalah milik Tuan Crawford. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sial. Melanie, Daun, dan Nila semuanya tercengang. Selain itu, pernahkah kamu mendengar tentang Yul sebelumnya? Wyatt bertanya sambil tersenyum pahit. Tentu saja, saya tahu Yul. Dia adalah pewaris kaya raya. Dia memiliki garasi untuk semua mobil sportnya sendiri. Dia bahkan mengadakan pesta untuk semua ahli waris kaya beberapa waktu lalu. Kata Melanie. Bagaimana dia tahu semua ini dengan sangat jelas? Pasalnya, Melanie juga diundang ke pesta itu. Namun, dia mengalami menstruasi hari itu dan dia tidak bisa pergi karena dia sangat kesakitan. Ini adalah penyesalan yang sangat besar untuknya karena tidak banyak gadis yang tidak menyembah Yul. Hehehe. Yul sebenarnya adalah saudara baptis Emer Crawford. Keluarga Holden juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Crawford. Itulah alasan mengapa mereka bisa berkembang pesat dan menjadi keluarga terkaya di negara bagian dalam beberapa tahun. Samuel dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Tanpa diduga, ada begitu banyak latar belakang cerita di balik ini. Pada saat ini, semua orang akhirnya tiba. Pembawa acara pun kembali memperkenalkan Rita kepada penonton. Setelah itu, dia meminta Rita untuk memperkenalkan villa puncak gunung kepada semua orang. Meski Gerald sudah lama menahan amarahnya, dia tidak kehilangan kesabaran. Ketika dia melihat Rita memperkenalkan villa, dia mendongak dan melirik latar belakang yang muncul di layar. Sekilas saja. Dan Gerald juga terpesona. Villa puncak gunung dibangun di atas gunung, langsung ke awan dan benar-benar tampak seperti istana surgawi. Itu sangat mewah. Sejujurnya, Gerald benar-benar tersentuh. $120 juta benar-benar harga yang sangat mahal. Jika itu terjadi beberapa waktu yang lalu, meskipun dia memiliki banyak aset, Gerald tidak akan menghabiskan $120 juta hanya untuk membeli rumah tidak peduli seberapa pindahnya dia. Namun, itu berbeda sekarang. Kakak perempuannya memberinya $150 juta dan dia ingin dia membelanjakannya dalam waktu 7 hari. Dia khawatir karena dia tidak tahu bagaimana dia harus membelanjakan uang itu. Bukankah ini kesempatan yang dikirim Tuhan? Dia akan bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Semakin dia melihatnya, semakin bersemangat Gerald. Butuh waktu 2 jam penuh untuk memperkenalkan villa itu sepenuhnya. Semua orang mendambakannya. Tapi tidak ada yang berani membelinya. Rita sangat puas dengan ekspresi semua orang dan dia tersenyum sambil langsung berkata, The Mountain Top Villa dihargai $120 juta. Apakah ada orang di ruangan ini yang tertarik untuk membelinya? Rita bertanya sambil tersenyum ramah. Saya tidak mau. Pada saat ini, seorang bos tua berdiri dan berteriak sebelum dia duduk dengan cepat. Semua orang yang hadir mulai tertawa terbahak-bahak. Zack juga mulai menertawakan adegan itu. Selalu ada beberapa bos yang suka bercanda seperti ini. Rita melanjutkan, Tuan-tuan, villa ini tidak akan dilelang. Ini akan dijual berdasarkan siapa yang datang pertama dilayani. Siapapun yang dapat membayar harga $120 juta terlebih dahulu akan memiliki villa ini. Hahaha. Memang tidak ada yang membelinya. Samuel menjawab sambil tersenyum. Wyatt tersenyum pahit. Aku sudah memberitahumu bahwa selama orang itu adalah pengusaha yang cerdas, dia tidak akan menyia-nyiakan $120 juta untuk villa kecuali. Saya menginginkannya. Sebelum Wyatt bahkan bisa selesai berbicara, dia mendengar suara yang tidak terlalu keras tetapi masih cukup keras sehingga semua orang di seluruh aula bisa mendengar kata-katanya. Hah? Keraguan berterbangan saat ini. Semua orang menatap sisi ini. Wyatt dan Samuel juga tercengang ketika mereka menoleh ke belakang untuk melihat orang itu. Ini karena orang yang meneriakkan kalimat ini tidak lain adalah orang dusun yang dibawa Samuel bersamanya. Itu Gerald. Sialan. Gerald, apakah kamu gila? Beraninya kau berteriak begitu arogan? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda mengatakan bahwa Anda akan membeli villa tetapi sekarang memiliki cukup uang untuk membayar villa? Ini sudah berakhir. Dia tidak di sini untuk mendapatkan wawasan. Orang ini datang ke sini untuk mati. Nila dan Daun juga kaget dan mereka sangat ingin membunuh Gerald. Ah! Seseorang yang tidak tahu tempatnya sendiri. Wyatt mengarahkan pandangannya pada Gerald. Apakah ini benar-benar kesempatan yang harus digunakan untuk menyanjung? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap sama sekali. Gerald tidak peduli apa yang mereka katakan tentang dia. Dia hanya berdiri sebelum dia mulai berjalan menuju panggung secara langsung. Gila. Dia pasti gila. Pria menyedihkan itu benar-benar gila. Rita juga menatap Gerald dengan kaget saat ini. Singkatnya, selain beberapa orang, semua orang sedikit tercengang. Gerald, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi sekarang. Ucap Rita kesal. Dia juga mendorong Gerald beberapa kali. Mengapa saya harus pergi ketika saya ingin membeli villa ini?
Gerald bertanya sambil tersenyum pahit. Omong kosong. Bagaimana mungkin Anda bisa membeli villa ini? Rita sangat kesal. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan mampu membelinya hanya karena Anda mengatakan bahwa saya tidak akan mampu membelinya? Gerald bertanya sambil mencibir dengan dingin. Setelah itu, dia melihat staf keuangan bank yang berdedikasi yang berdiri di samping sebelum dia berkata, "Kalian, ke sini. Saya akan menggesek kartu saya." Beberapa komisaris bank semuanya sedikit bingung. Lagi pula, orang yang berdiri di depan mereka tidak terlihat seperti seseorang yang mampu mengambil bahkan beberapa ribu dolar. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menggesek kartunya. Namun, mereka harus melakukannya karena pelanggan memintanya. Oleh karena itu, mereka berjalan sambil membawa mesin pembayaran. Gerald menggesek kartunya di mesin pembayaran sebelum dia memasukkan kata sandinya dan menggunakan fungsi pengenalan biometrik. Ding! Transaksi berhasil. Jumlah transaksinya adalah 120 juta dolar. Suara sistem dingin terdengar. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan total dari penonton. 120 juta dolar. Orang ini sebenarnya memiliki 120 juta dolar? Ya Tuhan! Rita mendengar semuanya dengan sangat jelas. Dia menutup mulutnya langsung saat dia menjatuhkan mikrofon ke tanah. Pikirannya benar-benar kosong saat ini. Meneguk. Samuel, yang duduk di antara penonton, hanya bisa menelan ludahnya. Dia sangat bingung. Daun dan Nila juga memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Lagi pula, sejak pertemuan pertama mereka, Nila, Daun, dan Samuel tidak hanya meremehkan dan memandang rendah Gerald, tetapi mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai pribadi. Mereka hanya berpikir bahwa dia adalah anak desa. Mereka merasa bahwa sangat merendahkan bagi mereka untuk memiliki dia di sisi mereka. Tapi sekarang, mereka merasa seolah-olah mereka mendapatkan tamparan yang tak terhitung jumlahnya di wajah mereka sekarang. Mereka meremehkannya. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menghasilkan uang sebanyak yang dia miliki bahkan jika mereka bekerja seumur hidup. Dia adalah orang yang sangat kaya. Saudara Samuel, siapa dia? Ekspresi wajah Melanie juga berubah. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa namanya adalah Gerald Crawford. Hei, lihat. Mengapa Tuan Lyle, ayah dan anak dari keluarga Holden, dan pengusaha kaya lainnya berjalan ke arah panggung? Samuel menjawab sebentar-sebentar saat ini. Terima kasih telah mendengarkan novel Gerald Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya di channel Sas Novelku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan saudaraku semua. Sampai jumpa di bab selanjutnya.